Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh melewati malam yang gelap, tidur dengan tenang, dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, beribadah nanti kepada Tuhan melalui ibadah minggu, kami mau bersaat teduh, melalui berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan dari Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Nah, sini saya korelasikan dengan judul firman Tuhan atau khotbah di hari Minggu di ibadah raya gereja-gereja anggota UM, di mana saya mengambil ayat dari Nats Efesus 2 ayat ke-8, dan saya rasa apa yang dimaksud dari keselamatan yang daripada Tuhan, salah satu ayat pendukungnya adalah Nats ini, di mana Rasul Paulus sedang memberi ajaran kepada jemaat di Efesus bagaimana teologi keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Bahwa dikatakan yang pertama, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bahwa keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah berupa kasih karunia, anugerah, grace, sola gratia, kata Martin Luther dalam 95 dalilnya yang dia buat pada saat itu. Dan 3 yang terkenal, salah satunya adalah sola gratia, hanya oleh karena anugerah. Hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita boleh diselamatkan. Tadinya secara biologis yang diselamatkan itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub atau keturunan Israel. Namun karena kasih karunia Allah, dia kemudian mengutus hambanya Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi sehingga kita beroleh keselamatan. Paulus yang mengabarkan Injil sampai ke Eropa, dan orang Eropa lah yang berangkat pergi ke Indonesia. Orang Eropa lah yang sampai ke tanah Batak mengabarkan Injil, dan Nomensen sebagai rasul orang Batak, katanya rasul orang Batak yang menyampaikan berita Injil di tengah-tengah bangsa Batak, sehingga opung saya boleh dimenangkan, bapak saya boleh dimenangkan, sampai kepada saya saat ini boleh dimenangkan. Itu semua karena kasih karunia Allah. Kalau hanya mengandalkan kebaikan, siapalah saya, siapalah bapak saya, siapalah opung saya, siapalah nenek moyang kami, sehingga kami boleh layak menerima kasih karunia itu. Tetapi karena kasih karunia, namanya grace, namanya anugerah yang dicurahkan tanpa pandang bulu kepada orang yang mau menerimanya. Itulah yang dicurahkan kasih karunia Allah. Keselamatan dari Allah itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kita memang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika anugerah itu, keselamatan itu telah kita terima, kita berbuat baik, kita berbuat benar. Artinya jangan dibalik. Mendapatkan keselamatan dengan berbuat baik, itu berarti hasil usaha kita. Tidak, dalam kekristenan, karena anugerah, keselamatan yang telah kita terima, maka kita beraksi melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, menolong orang lain, melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Itulah yang dinamakan kasih karunia, bukan hasil usaha kita, tetapi karena perbuatan Allah yang menyatakan bagaimana Dia mengasihi kita, bagaimana Dia mencurahkan kasih karunia kepada setiap orang di mana Dia berkenan. Mari kita pegang terus ya kasih karunia Allah dalam hidup kita, sebagaimana dikatakan beberapa yang membuat kata-kata motivasi. Ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Aeschylus, dramawan Yunani.
Lalu Alkitab adalah salah satu berkat terbesar yang dianugerahkan Tuhan kepada anak-anak manusia. Ia memiliki Tuhan sebagai penulisnya, keselamatan untuk tujuannya, dan kebenaran tanpa campuran apapun untuk urusannya. Semuanya murni menurut John Locke, seorang filsuf Inggris. Mari tetap setia kepada Tuhan, karena dialah juru selamat hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap setia memegang keselamatan kami, karena telah Engkau berikan secara cuma-cuma dan anugerah kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah nantinya. Shalom.